Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan dan juga pertolongannya sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, menunaikan salah satu kewajiban di bulan Ramadan ini tanpa kemudahan, tanpa pertolongan dan taufiknya. Tidak mungkin kita semuanya bisa menjalankan ibadah demi ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian kedua kalinya salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ya, apa yang ingin kita sampaikan di sini tidaklah banyak, karena tadi sudah disampaikan oleh panitia, Ustaz nanti jam 5 harus selesai. Saya lihat jam berapa ini? 4:30 Ustaz. Ya, artinya kita singkat-singkat saja lah. Apalagi kita akan membuka. Jadi kalau banyak-banyak tak khusyuk. Pada semua puasa di sini Bu ya. Bapak Ibu puasa semua di sini ya. Alhamdulillah. Karena dengan puasa ini berarti kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kita kali ini, kita ini mengetahui dan memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah. Barangkali kita sering dengar, apa sih ibadah itu? Apa sih karep ibadah itu? Pokok ibadah ini sholat aja, puasa wae itu ibadah. Apakah seperti itu barangkali? Nah, di sini perlunya kita apa? Belajar, ya. Pentingnya kita untuk mengetahui. Karena agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Islam dasarnya apa, Bu? Quran. Nggih boten? Nggih, wonten mawon apa abot ya lan luwe ta, Bu? Sabar Bu, kurang 1 jam. Cepet-cepet insyaallah. Islam itu dasarnya Quran setunggal. Kaping kalih napa? Hadis kan wonten. Jelas niku harga mati pokoknya. Mboten asal tawar-tawar malih niku. Nah, berarti ketika kita sudah mengetahui dasarnya Islam itu adalah Quran dan hadis Nabi, butuh belajar boten? Butuh belajar, butuh memahami apa sih karepe Quran iki? Apa sih karepe hadis iki? Kan mengatakan Bapak Ibu sekalian, Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Berarti dalam hal ini kita harus bisa bahasa Arab.
Ada mungkin yang bisa bahasa Arab dari kalangan ibu-ibu, bapak-bapak? Jangankan bahasa Arab, Ustaz, bahasa Indonesia mau coy kayak iso, Ustaz. Nah, artinya loh, perlu belajar. Nah, ini intinya bahwasanya Islam itu betul-betul agama yang dibangun di atas ilmu. Tidak mungkin kita bisa memahami Quran, memahami hadis Nabi tanpa ilmu. Dan ilmu yang paling mendasar adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk memahami Quran dan hadis, yaitu bahasa Arab. Ini salah satu dari sekian ilmu adat yang menjadi modal dasar bagi kita untuk mendalami dan memahami agama kita. Baik, tadi berbicara masalah ibadah, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa sih ibadah itu? Apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Baik, para ulama mereka menjelaskan kepada kita, ibadah itu memiliki makna dari sisi bahasa dan memiliki makna tersendiri dari sisi istilah agama. Makna dari sisi bahasa apa itu maksudnya? Contohnya, dalam bahasa Jawa ada kata lemper sama lemper. Napa benten Ibu? Bapak, lemper kali lemper napa benten Ibu? Lemper saged dimakan ta? Protol untuk deh. Benten. Kalau lemper niku alat yang dipakai untuk ngulek lombok, bikin sambal. Tapi kalau lemper itu jajanan pasar. Nah, itu pengertian dari sisi bahasa seperti itu. Nah, ibadah itu ketika difahami dari sisi bahasa itu adalah penghambaan diri kepada Allah. Napa Bu? Penghambaan diri kepada Allah. Artinya kita menjadikan jasad kita ini dari ujung rambut sampai telapak kaki murni hambanya Allah. Makanya kata ibadah itu diambil dari kata al-abdu dan al-ubudiyah. Al-abdu itu artinya hamba. Jadi maksud hamba di sini siapa? Ya manusia itu. Kita manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Kan begitu. Allah menciptakan kita menjadi Adam, dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia akhir zaman. Nah, kita inilah yang menjadi makhluk Allah yang Allah ciptakan. Ini statusnya adalah hamba, budak, ya. Budaknya siapa? Hambanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tadi kita sebutkan asal muasal kata ibadah itu juga diambil dari kata ubudiyah. Dan ubudiyah itu maksudnya adalah tunduk, patuh dan merendahkan diri kepada Allah. Tunduk patuh dan merendahkan diri kepada Allah. Sehingga dari sisi bahasa yang dimaksudkan dengan ibadah adalah menundukkan diri kita, merendahkan diri kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Bisa ditangkap begini? Ibadah dari sisi bahasa itu adalah ya, merendahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah sebagai seorang hamba. Contohnya kan gampil nih. Laki sama perempuan.
Apakah dulu kita bisa milih, Bu, aku besok tok nol lanang ae aja wedok. Sakit mboten? Mboten sakit. Request Pak, tolong Pak ya. Aku besok iku tok nol wedok aja lanang gak gelem aku lanang. Sakit mboten? Mboten sakit. Itu menunjukkan apa? Pilihan laki dan perempuan bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang menciptakan kita, yang menentukan jenis kelamin kita. Oleh karena itulah di sini letaknya kita sebagai hamba. Namanya budak, mau tidak mau kan harus nurut sama tuannya. Namanya budak, mau tidak mau harus ikut sama majikan. Dikongkon nopais pokok gelem. Yus kasarannya itulah seperti pembantu, walaupun ada perbedaan jauh antara budak sama pembantu ya. Ya, kalau pembantu biasanya kan disuruh sama majikan sama tuan rumahnya, dia nurut dia. Nah, ini pendekatan saja supaya kita lebih bisa memahami. Kemudian kita akan nukilkan ucapan pakar bahasa. Ya. Pertama di antaranya adalah Ibnul Ambari, sebagaimana yang dinukil dalam kamus bahasa Arab yang terkenal Lisanul Arab. Dia mengatakan fulanun abid, si A itu adalah hamba. Artinya apa? Huwal khadi'u li rabbih. Artinya dia adalah tunduk kepada Allah. Al-mustaslimu, berserah diri, ya, pasrah bongkoan kepada Allah. Al-munqadu li amri, dan taat, ya, serta patuh kepada perintah Allah. Nah, kita ketika dikatakan sebagai seorang hamba, berarti kita harus tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Berserah diri kepada siapa? Allah. Dan juga patuh hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah memang pengertian seorang hamba. Yang kedua, kita nukilkan ucapan Al-Fairuz Abadi, ya, salah seorang pakar ahli bahasa juga. Dia mengatakan wal ibadatu ta'ah, dan ibadah itu adalah ketaatan. Inti dari ibadah itu adalah sejauh mana hamba ini mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'ala hadha fa ta'riful ibadati fil lughati al-'arabi al-dhull wal khudu' al-mustalzimu ta'atal ma'bud amran wa nahyan. Amran wa nahyan. Oleh karena itu pengertian ibadah, ya, berdasarkan bahasanya orang Arab, yaitu dari sisi bahasa Arab, adalah rasa menghinakan diri dan tunduk kepada Allah yang berkonsekuensi wajibnya mentaati Allah, baik dari sisi perintahnya ataukah dari sisi larangan. Hampir sama maknanya, hanya saja pada ucapan Al-Fairuz Abadi ditambahkan ada konsekuensinya. Tatkala kita manusia menjadi hamba Allah, berarti kita dituntut untuk merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsekuensinya adalah kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah, karena itu adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Jelas betul nih Ibu, Bapak? Nggih, jelas, kita lanjut. Nah, sekarang kita ingin mengetahui dan memahami makna ibadah ditinjau dari sisi agama. Kalau yang pertama tadi apa? Bahasa, ya. Pengertian ibadah dari sisi bahasa itu apa sih? Sudah kita jelaskan. Dan yang kedua, pengertian ibadah dari sisi agama. Ya. Sebelum kita bahas, perlu kita tambahkan sebagai penjelas. Mungkin kita kenal dan sering mendengar kata sholat. Ya, sholat itu artinya apa, Bu, Bapak? Sholat ya sholat, Ustaz. Pokok mulai itu Allahu Akbar, ya kan? Terakhir Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitu. Kita katakan sholat niku kalau dilihat dari sisi pengertian bahasa itu doa, ya. Buktinya apa? Ketika kita bersalawat kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Artinya kita memintakan kepada Allah salawat, kita berdoa kepada Allah. Itu dari sisi bahasa. Tapi kalau sholat dilihat dari sisi pengertian agama, ya perbuatan sholat itu yang dimulai dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Nah, sekarang kita masuk, apa itu maksud dari ibadah? Ketika kita lihat dan kita tinjau pengertiannya dari sisi agama, para ulama kita memiliki banyak ucapan yang mendefinisikan dan memaknai ibadah dari sisi agama. Walaupun banyaknya perbedaan ucapan mereka, akan tetapi maknanya sama. Ya. Tapi di sini kita akan bawakan 3 ucapan sebagai sampel saja, sebagai contoh yang menunjukkan kalau ulama sebelum kita mereka memiliki banyak ucapan terkait dengan pengertian ibadah dari sisi agama. Yang pertama kita ambil ucapannya Imam Ibnu Katsir. Sinten niku? Ibnu Katsir sinten niku? Nggih. Bakul soto buatan Bu. Ibnu Katsir niku seorang imam besar, nggih, dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau punya banyak karangan-karangan ilmiah yang diantaranya tafsir Ibnu Katsir yang sering dikaji ya di masjid-masjid kaum muslimin. Beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan ibadah adalah ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbati wal khudu'i wal khawfi. Napa artinya? Bapak, ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbati wal khudu'i wal khawfi. Artinya, ibadah itu adalah sebuah ungkapan yang menggabungkan puncaknya cinta, ketundukan dan rasa takut yang ada pada diri seorang hamba. Kita ulang, kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari ibadah itu adalah sebuah ungkapan yang mengandung dan mencakup ya kesempurnaan cinta, tunduk dan takutnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut beliau seorang itu baru dikatakan hamba, abdu, dan menegakkan ibadah tatkala dia berada di puncak cintanya, di puncak ketundukannya dan takutnya hanya kepada Allah. Ia tidak mencintai
yang paling besar cintanya kecuali kepada Allah. Makanya ketika cintanya betul-betul mencapai titik puncaknya, maka seorang itu tidak akan mungkin meninggalkan Allah karena dunianya. Dia tidak akan mungkin meninggalkan perintah Allah karena dunianya. Kalau betul-betul sudah cinta sama Allah, maka orang itu bagaimanapun akan mengejar ridhonya Allah. Walaupun dia harus puasa, walaupun dia harus sholat, walaupun dia harus menunaikan zakat, apapun itu akan dia lakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau sudah cinta, apapun yang menjadi penghalang bukan masalah bagi dia. Apapun yang menjadi kendala akan ia hilangkan kendala itu. Mungkin sedikitlah kita nostalgia waktu kita muda, ya Bu ya. Ketika kita sebelum menikah sama suami kita, ya, bagaimana pengorbanan cinta kita kepada suami, ya, calon suami maksudnya. Demikian pula bapak ya sebelum menikah sama istrinya, sama ibunya, bagaimana pengorbanan yang dikeluarkan saking cintanya kepada istrinya, ya, jauh-jauh dari Sidoarjo ke Trenggalek untuk mendapatkan cintanya. Dia harus naik motor tengah malam untuk apa? Izin sama orang tuanya mau dinikahi. Demikian pula kalau kita orang tua cinta sama anak, pengorbanan apapun ya kita lalui. Anak pengen motor, anak pengen HP, ya. Meskipun kita tidak punya uang, pasti kita akan berusaha untuk dapat uang. Gak enek, ngelek nih. Dia betul. Walaupun tidak mampu, tidak punya uang, tapi namanya orang tua saking sayang dan cintanya sama anak, dia akan berbuat apapun demi anaknya. Dan itu adalah merupakan bukti cinta, ya. Demikian pula kita, kalau cinta kepada Allah sampai di puncaknya, apapun yang bisa mengantarkan kepada cintanya Allah, pasti kita akan melakukan. Seperti kita puasa sekarang ini, kita puasa ini, ya, ini semata-mata karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan cintanya Allah tanpa kita menjalankan perintah-perintahnya. Demikian pula ketundukan dan juga rasa takut yang ada pada diri kita, itu semuanya tertuju dan terpusat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita sampaikan juga definisi dari seorang ulama, yaitu Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan ibadah itu adalah ibaratun al-tauhid wal iltizam syara'i' din wa asl ibadati al-khudu' wa tadallul. Artinya yang namanya ibadah ini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan penghambaan dirinya seorang manusia hanya kepada Allah, dengan cara dia melakukan serta menegakkan syariat-syariatnya dari agama Islam ini. Dan asal ibadah itu terbangun di atas ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inti dari ucapan Al-Imam
seorang menjalankan syariat Allah yang merupakan bentuk perwujudan mentauhidkannya, mengisahkannya, menghambakan diri kepada Allah. Baik. Sekarang kita ambilkan nukilan yang ketiga, yaitu ucapannya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-batinati wal zahirah. Yang dimaksudkan dengan ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu berupa ucapan, perbuatan yang sifatnya nampak ataukah yang sifatnya tersembunyi, yaitu batin. Artinya begini, seluruh amalan apapun, seluruh perintah-perintah Allah yang tertuang di dalam Quran ataukah yang tertuang di dalam hadis Nabi-Nya, itu adalah ibadah. Mengapa? Karena setiap yang Allah perintahkan dalam Quran maupun hadis Nabi-Nya itu adalah perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Sehingga tatkala kita melakukan ibadah puasa, ya, yaitu puasa Ramadan, demikian pula sholat, atau mungkin zakat, atau mungkin sedekah, ya, ini dikatakan ibadah. Kenapa? Karena perbuatan ini semuanya diperintahkan oleh Allah, dan tidaklah Allah memerintahkan terhadap perbuatan tertentu kecuali Allah mencintai dan meridhainya. Jadi tiga nukilan di atas, ya, kalau kita melihat dari sisi tekstual, kita akan mendapati perbedaan. Akan tetapi tatkala kita memahami dari sisi kontekstual, maka di sana akan ketemu, ya, bahwasannya dari tiga pengertian di atas ternyata mengandung makna yang satu, yaitu apa? Menghambakan dirinya seorang manusia dengan tunduk, patuh, merendahkan diri kepada Allah dengan menjalankan syariatnya. Itu makna yang terkandung dari tiga pengertian di atas. Kemudian dari tiga pengertian di atas, dari ucapan Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi, dan juga Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diambil dua kesimpulan. Ya. Yang pertama adalah ibadah yang difahami dari sisi manusianya. Artinya manusia dia dituntut untuk berserah diri kepada Allah SWT, tunduk dan patuh, tidak boleh bantah, tidak boleh ngeyel, ya. Kalau Allah perintah sendiko dawuh, titik, sudah. Kalau kita ternyata ketika disuruh oleh Allah kita bantah, berarti kita belum menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kita disuruh sholat, kemudian kita tidak mau sholat. Kita disuruh puasa, namun tidak mau puasa. Berarti kita kan bantah, ya kan? Tidak mau tunduk sama Allah, tidak mau berserah diri. Berarti kita belum bisa dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perendahan diri, berserah diri, tunduk dan patuh itu belum terwujud pada diri kita. Ya, belum terwujud pada
pada diri kita. Barulah tatkala kita mengaplikasikan, mewujudkan, merealisasikan bentuk perendahan diri kita, tunduk kita, patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barulah di situ kita akan apa? Menjadi hambanya Allah. Sekarang saya tanya, secara umum manusia dan jin dan malaikat hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan Bapak Ibu? Hamba Allah semuanya secara umum ya. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk Allah. Karena mereka diciptakan oleh Allah. Kemudian secara khusus saya tanya, apakah iblis itu betul-betul hambanya Allah? Maka jawabnya tidak. Kenapa? Karena iblis bangkang, tidak mau tunduk sama Allah. Ingatkah kita ceritanya iblis dulu ketika menentang Allah, tatkala Allah suruh untuk sujud kepada Adam, dia menolak, merasa sombong, dia membangkang sama Allah. Akhirnya apa? Dia mendapat laknat dari Allah, dan Allah jadikan tempat kembalinya di mana? Di neraka selama-lamanya. Secara umum semua yang ada ini adalah hamba Allah. Namun secara khusus ya, tidak semua manusia atau jinnya menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Karena belum terwujudnya ketundukan diri, kepatuhan dan keserah dirinya secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwasannya ibadah itu akan terwujud dengan melakukan seluruh syariat Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena ini adalah konsekuensi dari tunduk dan patuhnya kita kepada Allah. Kalau kita sudah mengakui Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, dan kita sudah faham kita ini adalah makhluk dan hambanya Allah, maka konsekuensinya kita harus nurut dong sama Allah. Begitu ya. Seperti seorang anak, ya kita punya anak 1, 2, 3, 4, 5. Kewajiban seorang anak itu adalah tunduk, patuh sama orang tuanya, kan begitu. Kalau anak ini membangkang, berarti dia akan menjadi anak durhaka. Demikian juga manusia. Tatkala dia faham dan tahu bahwasanya dia adalah makhluk ciptaan Allah, maka dia harus tunduk sama Allah, patuh sama Allah. Apapun yang Allah perintahkan dia harus nurut, harus kerjakan. Kalau tidak nurut, dia menjadi hamba yang durhaka. Oleh karena itulah Allah menyiapkan bagi kita manusia 2 tempat. Yang pertama surga, dan yang kedua apa? Neraka. Itu semuanya adalah sebagai bentuk balasan seberapa jauh manusia ini mewujudkan ibadahnya kepada Allah. Kalau dia betul-betul mewujudkan ibadahnya kepada Allah, berserah diri, tunduk dan patuh, serta taat kepada perintah-perintah Allah, Allah berikan balasan surga. Dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Allahumma amin. Namun tatkala hamba itu dia bangkang sama Allah, tidak mau tunduk atau bahkan taat, diperintah puasa tidak mau puasa, diperintah sholat malah tidur, ya, diperintah berbuat baik malah suka maksiat, dan seterusnya, cenderung membangkang, maka balasannya Allah jadikan tempat kembali orang-orang yang seperti ini, yang tidak mau beribadah kepada Allah,
neraka sebagai tempat akhirnya. Dan itulah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kita hidup, kita ada. Apa sih tujuan kita ini? Napa Bapak Ibu tujuan hidup kita ini di dunia? Apakah tujuan kita mencari harta? Apakah tujuan kita pengen punya anak? Apakah tujuan kita pengen punya suami atau istri? Atau tujuan kita pengen punya rumah dan sawah? Napa tujuan kita? Urip iki lho, sakjane iki apa sih tujuannya? Kan begitu. Kalau seandainya tujuan hidupnya manusia hanya sebatas hidup saja, maka tentu tidak ada faedahnya Allah menurunkan Qur'annya. Tidak ada faedahnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasulnya yang menyampaikan agama Islam. Kan begitu. Makanya agama kita Islam, Al-Quran telah menjelaskan kepada kita tujuan hidup seorang manusia. Ya. Uripe awake dhewe iki hakikatnya adalah untuk beribadah, bukan yang lain. Ya. Tujuan hidupnya seorang manusia itu adalah untuk menghambakan diri, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang itu mewujudkan tujuan hidupnya di dunia, Allah siapkan surga untuknya. Jika manusia itu tidak mau mewujudkan tujuan dari hidup dia, dari dia dicipta oleh Allah, Allah jadikan neraka sebagai tempat kembali. Tinggal kita pilih yang mana. Pilih surga atau pilih neraka? Surga dan neraka itu pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini merupakan salah satu rukun iman. Yang keberapa Bapak Ibu? Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir diantaranya mencakup adanya surga dan neraka. Surga dan neraka ini Allah persiapkan bagi hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang betul-betul mewujudkan ibadah di dunia ini hanya kepada Allah, dan siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah. Jelas Ibu nggih, Bapak? Nggih, cekap napa tambah malih? Pun mungkin nambah pola mawon. Nggih, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi sebab diberikannya kita hidayah dan taufik oleh Allah, sehingga kita bisa mewujudkan dan menegakkan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang ditutup kehidupannya dengan ibadah kepada Allah, bukan dengan kesyirikan dan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.